Kalau mereka tahu kita nyakiti mama di depan mereka, karena anak itu lebih membela mama. Tapi jangan negatif ya. Ini positif sekali. Kenapa anak-anak bisa membiarkan mama salah tapi papa tidak? Sebab bagi anak-anak idola, pahlawan, jagoan itu papa. Ini dah contoh yang paling gampang aja. Walaupun kita sudah tua-tua sebagian ini. Kalau kita nonton film, saudara, terus jagoannya akhirnya mati, nyesel nggak nonton itu? Ngapain kau nonton? Ya toh nyesel sekali. Mati. Nah seperti itu anak-anak. Anak-anak bisa lihat mama salah, tapi jangan papa yang salah. Hancur. Ya papaku. Maka itu kenapa Tuhan melarang kita nyakiti istri kita? Karena itu melukai hati anak. Laki-laki kita harus mengerti. Goresan kecil di hati kita. Laki-laki. Mungkin 2 hari sembuh. 2 jam mungkin sembuh. Goresan yang sama di hati istri 2 tahun belum tentu sembuh. Aneh. Kalau saya berkata, kalau saudara pernah dengar makhluk halus, maka istri itu makhluknya makhluk halus. Ngerti kata itu? Aduh, harus hati-hati betul-betul. Nah, anak-anak kita bisa rasa itu. Ranking kedua, kapan kita menyakiti anak? Ketika kita selingkuh. Anak-anak marah besar. Nggak terima betul anak-anak itu. Nomor 3, ketika kita tidak menepati janji. 1 Timotius 2 ayat yang ke-8. Harusnya gereja melihat ayat-ayat ini untuk merubah konsep. Siapa yang disuruh berdoa di mana-mana? Siapa suruh berdoa? Laki-laki. Ayo kalau ada kebaktian doa, yang datang ke perempuan atau laki lebih banyak. Ibu-ibu. Itu salah. Iya, harus. Iya, karena men semuanya. Kenapa saudara kita nggak lihat ayat ini? Dengar laki-laki. Karena kita ini imam. Katakan amin. Amin. Maka itu tanda imam kalau doa harus angkat tangan. Itu imam. Dan lihat persyaratannya. Tangan yang suci. Jangan lupa kata itu. Wah, ini ayat dasar sekali. Tangan yang suci. Dengan 2 syarat. 1 tanpa marah. 2 tanpa perselisihan. Maka itu kalau kita lagi emosi sakit hati, jangan berdoa, percuma nggak didengar doa itu. Bereskan dulu. Nah, waktu saya belajar ayat ini, saudara, kita ingat semua kisah di Keluaran pasal 17, ketika Musa naik ke bukit Israel melawan Amalek. Kapan Israel menang? Waktu Musa ngapain? Angkat tangannya. Israel menang. Tapi Musa capek. Harun dan Hur yang menopang sampai sore menang karena peperangan itu. Suami-suami dengarkan. Rumah tangga kita aman atau tidak? Anak-anak sehat atau tidak? Ekonomi cukup, saya nggak berkata lebih, cukup atau tidak? Semua di tangan suami yang berdoa sambil mengangkat tangan, tapi tangan yang suci. Maka itu jadi suami itu berat. Kalau saya konseling pernikahan, yang laki saya akan cecer betul-betul. Siap nggak kamu? Berat jadi suami itu. Nggak cuma asal kawin, tidak. Nggak cuma asal pesta, nggak ada duit ngutang ya bisa sama sekarang. Tapi setelah itu bagaimana kamu? Risikonya besar jadi suami itu. Mari kita ingat. Walaupun kita sudah mungkin ada yang lupa, tapi diingatkan lagi. Waktu anak-anak kita masih bayi, saudara. Begitu kita 2 lagi nggak beres, anak itu bisa rewel kalau malam. Gelisah. Orang tua bilang itu kembung. Enggak. Papa mamanya yang kembung itu. Bukan anaknya. Karena kita nggak beres. Loh, bayi kok bisa ngerasakan? Gelisah mereka. Padahal nggak ribut mulut tuh. Diam-diaman saja. Ini ayatnya. Kalau tangan kita kudus, kita berdoa, saudara. Musuh kayak apapun nggak bisa masuk ke keluarga kita. Sejak saya ngerti ayat ini. Kalau ada yang telepon, ada yang cerita anak sakit. Saya nggak doakan anaknya. Bereskan hidupmu berdua. Pasti ada apa-apa. Sekecil apapun, iblis itu bisa masuk di lubang yang lebih kecil daripada lubang jarum. Betul tidak? Kecil aja kita nggak enak suami istri, itu setan masuk, saudara.
Maka itu keharmonisan kita ini penting kita jaga. Tangan cuma 2 diciptakan Tuhan. Ternyata hanya 2 juga fungsinya. 1 untuk membelai, mengasihi, menyayangi. 2 fungsi tangan untuk bekerja. Kalau ada tangan punya fungsi ketiga, itu pasti jahat. Entah dia pukul, atau dia curi, atau dia suap, atau dia tipu. Ingat, tangan cuma punya 2 fungsi. Mengasihi dan bekerja. Maka itu kalau ada suami pernah pukul istrinya sekali saja dan tidak pernah minta maaf, maka tangan itu jadi najis. Mau doa kayak apapun gak akan didengar. Bereskan dulu. Matius 18 ayat 19. Ayat yang terkenal. Pertama saya belajar ayat ini itu karena kalimat terakhirnya. Minta berapa hal? Nah, apapun juga. Maka Bapamu yang di surga akan mengabulkan. Saya tanya begini dulu kepada saudara. Menurut saudara, mungkin kafir mandi digenapi? Minta apapun juga loh saudara. Tak terbatas. Ayo, secara logika, nggak mungkin. Karena kita ini orang aneh-aneh semua. Bisa minta enggak ini. Betul nggak? Tapi ini kan firman Tuhan. Nah, ketika saya diskusi dengan papa, dia jawab begini, Daniel, kamu perhatikan baik-baik. Enggak sembarang orang, hanya 2 orang. Dan tidak sembarang 2 orang. Tapi kata kuncinya, yang sepakat. Yang sepakat ini. Nah, mengapa pernikahan Kristen? Satu-satunya pernikahan. Karena semua agama di dunia itu punya ritual perkawinan. Tidak ada agama nggak punya ritual perkawinan. Maka itu pacarannya bisa panjang-panjang. Tapi hanya pernikahan Kristen, saudara, yang ada janji atau sumpah. Dan Tuhan hadir. Tidak ada agama apa saja yang pakai janji sebegitu kalau menikah. Hanya Kristen. Nah, waktu kita berdua di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, mengatakan berjanji, aku akan menerima kamu, aku akan setia, aku gak akan begini. Saudara, itulah kesepakatan. Kata sepakat di ayat 19, Matius 18, itu bicara soal covenant. Covenant itu artinya perjanjian seumur hidup. Sampai mati. Nah, yang buat covenant cuma 2 partai. Satu Yahweh dengan Abraham. Di Kejadian 20, berapa itu? 22. Terus yang kedua, itu kita kalau menikah. Dan tidak boleh ada partai ketiga yang boleh membuat covenant. Hanya Tuhan dengan manusia dan kita dengan istri atau istri dengan suami. Sepakat. Mari kita tanya. Kalau ayat ini terjadi. Pertanyaan saya adalah begini. Kalau ayat ini terjadi, minta apapun juga. Ada enggak rumah tangga yang bermasalah enggak habis-habis? Ada enggak rumah tangga yang punya masalah enggak bisa selesai? Kalau ayat ini terjadi dengan kita? Enggak ada. Begitu kita sepakat berdua, terjadi. Berdua, terjadi. Nah, dengarkan ini saudara. Setan itu ternyata lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Dengarkan itu. Setan itu lebih teliti baca Alkitab daripada kita. Maka itu ayat-ayat vital dia hancurkan dulu. Salah satunya ini. Karena apa? Setan tahu. Kalau semua pernikahan sepakat semua, setan gak ada kerjaan. Betul gak? Ruang geraknya habis. Karena suami istri di mana-mana berdoa sepakat. Ayo. Nah, sebelum mereka dikalahkan, ini kurang ajarnya. Mereka kalahkan kita dulu. Maka itu saudara, kenapa kelompok-kelompok arisan, Lions Club itu lebih aman daripada rumah tangga? Betul tidak? Orang arisan bisa lama, kumpulnya enak sekali. Lions Club itu hebat. Tapi kan Rotary Club itu hebat. Tapi suami istri, ributnya cuma perkara-perkara kecil. Bukan perkara besar. Bukan karena tembok runtuh, atap runtuh, enggak. Gara-gara ngeletakkan sandal bisa bertengkar kita ini. Gara-gara kunci,
telepon nggak dijawab, betul. Kecil-kecil matikan lampu, matikan keran air.